sekarang ini semakin merajalela, menyebarkan informasi ke publik tanpa verifikasi, mewawancarai orang dan mengatakan bahwa ada dana 100 triliun di rekening almarhum Yosua. Ini kan spektakuler, 100 triliun coba. Ternyata ujaran dari Irma Huta Barat dan temennya itu dalam YouTube itu dibantah keras oleh Bank BNI dan juga dikatakan oleh Kepala PPATK bahwa ini hoax atau berita palsu. Nah, memalukan Irma Huta Barat. Sekelas Irma Huta Barat karena ingin tampil kembali, karena ingin pansos, menyebarkan informasi palsu. Ini kan mohon maaf sayang sekali untuk kualitas seperti Irma Huta Barat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu, atau mungkin tepatnya kemarin, heboh di media sosial, di YouTube, ada seorang yang memberikan opini seolah-olah rekening almarhum Brigadir Yosua nilainya atau besarnya itu hampir mencapai 100 triliun. Yang mengungkapkan ini adalah Irma Huta Barat. Saya pernah mengkritisi Irma Huta Barat ini, orang yang lama tenggelam, aktivis dulu, kemudian lama tenggelam, kemudian menari-nari di atas gelombang kedukaan dengan meninggalnya Brigadir Yosua. Mungkin karena sama-sama punya marga Huta Barat dan Irma Huta Barat ini menikmati kemewahan panggung duka dengan meninggalnya Yosua Huta Barat. Waktu itu saya sudah mengkritisi karena narasi-narasinya sangat menyudutkan dan tidak konstruktif. Nah, sekarang ini semakin merajalela, menyebarkan informasi ke publik tanpa verifikasi, mewawancarai orang dan mengatakan bahwa ada dana 100 triliun di rekening almarhum Yosua. Ini kan spektakuler, 100 triliun coba. 100 triliun itu bukan uang kecil. Ternyata ujaran dari Irma Huta Barat dan temennya itu dalam YouTube itu dibantah keras oleh Bank BNI dan juga dikatakan oleh Kepala PPATK bahwa ini hoax atau berita palsu. Nah, memalukan Irma Huta Barat. Saya prihatin ya, Mbok Yao, dengan meninggalnya almarhum Brigadir Yosua dengan cara yang tragis ini. Janganlah panggung itu dimainkan terus, kasihanlah keluarganya ini. Kasihan sekali. Isu Brigadir Yosua dan Ferdi Sambo ini terus dimainkan, tidak henti-hentinya. Gitu. Carilah isu yang lain yang lebih kreatif tuh. Jangan hanya menunggangi isu-isu kedukaan. Ini saran saya kepada Irma Huta Barat. Apalagi yang disampaikan sensasional dan ternyata hoax, dibantah secara resmi oleh Kepala PPATK. Kalau Kepala PPATK sudah membantah, itu artinya 100% benar. Sahabat Indonesia, persidangan kematian Brigadir Yosua masih bergulir di pengadilan. Saya tidak hendak untuk mencampuri. Saya menghormati proses hukum, apapun yang terjadi, dan saya percaya siapapun yang bersalah akan dihukum seberat-beratnya. Untuk menunjukkan empati saya kepada keluarga Brigadir Yosua, saya tidak pernah mengulik-ulik kehidupan pribadi atau perilaku Brigadir Yosua.
Ini cara saya untuk menunjukkan empati kepada keluarga korban. Nah, yang dilakukan oleh Irma Huta Barat, alih-alih bukan membantu keluarga Huta Barat yang ada di Jambi, yang terjadi malah menyesatkan publik. Terus mengikuti isu yang ada, mencuri panggung, dan terus memainkan isu-isu. Dan ternyata terbukti hoax. Ini kan memalukan. Sekelas Irma Huta Barat karena ingin tampil kembali, karena ingin pansos, menyebarkan informasi palsu. Ini kan mohon maaf sayang sekali untuk kualitas seperti Irma Huta Barat. Mbok ya kalau ada data diverifikasi dulu, karena kalau sekian miliar itu masih orang masih make sense gitu loh. Tapi kalau 100 triliun ini kan spektakuler gitu. Dan ternyata terbukti kata BNI dan kata Kepala PPATK ini terbukti hoax atau ujaran palsu. Sahabat Indonesia, marilah kita isi ruang publik ini, ruang publik yang merupakan kemewahan bagi kita untuk mengisinya dengan informasi-informasi yang konstruktif, informasi yang membangun kebangsaan kita, informasi untuk menumbuhkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita isi terus dengan narasi-narasi atau informasi-informasi yang edukatif. Jangan menyebarkan informasi palsu. Kalau ada informasi atau apa data, tolong diklarifikasi dulu, adakan verifikasi supaya tidak mempermalukan diri sendiri. Jadi ini pukulan telak buat Irma Huta Barat untuk hati-hati membangun narasi di ruang publik. Karena kalau sudah dikatakan kita itu menyebarkan hoax, artinya kredibilitas kita itu sudah anjlok di mata publik. Ini yang terus saya jaga dari dulu. Pada saat saya mendirikan Kanal Anak Bangsa, saya sangat anti menyebarkan berita palsu atau hoax. Karena apa? Karena saya menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik terhadap Kanal Anak Bangsa. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat semuanya untuk jangan asal memanfaatkan kemewahan ruang publik dengan platform digital ini untuk berbuat dan membangun narasi semaunya, seenak udelnya tanpa ada verifikasi. Dan akhirnya berdampak dan berimplikasi pada orang lain, dan ujungnya kalau sudah diklarifikasi ini berita palsu, ini mempermalukan diri sendiri. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi Leskar.